Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak dan ibu Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini, di pertengahan bulan Sya'ban ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang terbaik dalam rangka melakukan sesuatu kewajiban kita. Insyaallah kita akan mengambil kajian ilmu. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, Penuntun kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa berpaktilah setiapnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika minggu kemarin kita sudah menjelaskan terutama bulan Sya'ban dan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, amalan di bulan Sya'ban, dan juga hadis-hadis dhaif tentang bulan Sya'ban, maka pada minggu kali ini kita akan mengambil beberapa hadis dengan tema yang berbeda-beda, yang tentunya hadis dhaif atau maksud. Hadis yang pertama adalah tentang berpakaian dalam sholat atau adab berpakaian dalam sholat. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "As-salatu fil imamati ta'dilu bi asyrati alafi hasanah." Salat menggunakan sorban di kepala itu senilai 10.000 kebaikan. Imamah adalah sorban yang digunakan di kepala, ya. Kita tahu ada beberapa orang yang memakainya. Nah, hadis ini mengatakan kalau sholat itu menggunakan sorban di kepala, diikat, maka pahalanya sama dengan 10.000 kebaikan. Pahalanya adalah 10.000 kebaikan. Hadis ini di dalamnya terdapat perawi yang bernama Ayyash, Aban bin Abi Ayyash, dan perawi ini termasuk tabi'in kecil. Dulu kita sudah jelaskan tabi'in itu terbagi menjadi 3, tabi'in besar, tabi'in sedang, tabi'in kecil. Bukan karena badannya besar, bukan. Tapi tabi'in besar maksudnya kebanyakan riwayat hadisnya berasal dari sahabat. Itu maksud tabi'in besar. Tabi'in sedang, ya, itu 50-50. Sebagian 50% dari sahabat, 50% lagi dari kalangan tabi'in. Tidak langsung dari sahabat. Sedangkan tabi'in kecil kebanyakannya 80%, ya, atau 90% itu riwayat hadisnya dari tabi'in, ya, dari yang selevel dengannya, ya. Sedangkan 20% lagi ya langsung dari sahabat. Ini siwal tabi'in. Dan Aban bin Abi Ayyash dia matruk. Kita sering jelaskan matruk itu apa? Matruk itu adalah orang yang tertuduh dengan kedustaan. Matruk itu adalah orang yang berbohong dalam, ya, percakapan manusia. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang banyak orang bohong, ya, kalau dalam riwayat hadis matruk, ditinggalkan, tidak akan diambil hadisnya. Jadi ilmu hadis itu bukan sekedar ilmu belaka, ilmu menjaga sunnah, tapi ilmu juga yang menjaga atau yang melatih
atau yang mengajarkan manusia untuk jujur. Kalau perawi dia bohongnya bukan lagi dalam percakapan manusia, artinya dia bohong dalam percakapan Rasul atau hadis Rasul, maka dia adalah maudhu', kadzdzab, dia berdusta. Ya, kalau matruk dia bohongnya dalam omongan manusia. Tapi kalau kadzdzab, ya, wadda', dia pemalsu hadis, artinya dia membuat hadis-hadis palsu yang disandarkan atau disebutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada hadis yang semisalnya hadis Ibnu Umar, itu juga hadis palsu. Salatun bi'imamatin ta'dilu 25 wa jum'atun bi'imamatin ta'dilu 70 jum'ah. Jadi salat dengan menggunakan sorban di kepala itu sama dengan 25 pahalanya. Jadi bukan sholat jemaah, ya. Kalau dia sholat sendiri pakai sorban di kepala, pahalanya 25. Ya, sedangkan kita tahu bahwa sholat yang 25 atau 27 derajat adalah sholat berjamaah. Jadi ini tentang penting saya pakai sorban ya di kepala saya, ya. Mau sholat sendiri yang ada di mana, ya, dapat 25 derajat. Dan sholat Jumat dengan menggunakan sorban di kepala itu nilainya sama dengan 70 Jumat. Ya. Jadi kalau mau dapat pahala 70 Jumat, ya, ketika sholat Jumat pakailah imamah. Ini juga hadis palsu. Baik, mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasul dulu memakai jubah, memakai imamah? Ya, tapi itu dalam istilah sunnah, dalam istilah hadis ataupun fuqaha menyebutnya dengan sunnah al-'adah, ya. Sunnah kebiasaan, bukan sunnah masyru'ah yang disyariatkan atau yang ditekankan. Ya, sekarang bapak-bapak tidak ada yang pakai jubah, ya. Dan mungkin sambil kerja juga kalau di Arab semua pakai jubah, sunnah ada, ya. Pakai celana panjang bagaimana hukumnya? Boleh, ya, selama tidak ketat atau terbentuk aurat. Ya, pakai kopiah, ya, kopiah hitam tidak ada di Arab. Kopiah putih juga sekarang, dulu Rasul dengan imamah, ya, para sahabat dengan imamah, tapi adalah sunnah al-'adah, ya, sunnah kebiasaan, bukan sunnah masyru'ah atau yang mustahabbah atau yang dianjurkan kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Ya, kalau kita mungkin masuknya etika, ya, termasuk kopiah ini bukan syarat sholat, ya. Cuman kadang kita sebagian, ya, rasa nggak enak, dia aja yang pakai peci, gitu. Atau karena nggak pakai sarung, nggak maju ke depan, ya, itu bukan syarat. Kalau orang mau jadi imam, dia mau pakai celana panjang ataupun tidak pakai kopiah, tidak masalah, ya. Karena syarat, ya, menjadi imam, ya, aqra'ul Quran, yang paling banyak Qurannya. Itu hanya etika atau kepantasan saja, bukan syarat. Baik, itu hadis yang pertama. Jadi ciri hadis yang palsu atau makruh di dalam itu hadis yang dilipat-lipat gandakan pahalanya, sebagaimana kita telah bahas kemarin tentang sholatul rawatib, ya, sholat keinginan, ya, di bulan Syawal. Yang kedua hadis, nah ini juga maknanya bagus, tapi bukan hadis, ya. Al-bitnatu aslu da' wal himyatu ra'sul kulli da'. Kenyang itu adalah sumber penyakit. Kenyangan, ya, bukan kenyang, kekenyangan sumber penyakit, dan mengurangi makan yang berbahaya adalah sumber
obat, sumber kesembuhan. Ya. Al-Iraqi mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya. Jadi kalau hadis tidak ada asalnya, artinya hadis ini tidak mempunyai sanad, tidak mempunyai rangkaian perawi. Dalam riwayat lain, ya, al-ma'idatu baitud da, perut itu rumahnya penyakit, dan kekenyangan itu ya sumber dari perut itu rumahnya penyakit, dan mengurangi makan itu adalah sumber kesembuhan, sumber obat untuk kesembuhan. Ya. Ternyata hadis ini ya bukan hadis perkataan Harits bin Kaldah. Ya, Harits bin Kaldah ini seorang dokter, ya, dokter Arab. Berapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu sudah ada. Memang betul, Pak. Sekalipun ini bukan hadis, ya, tapi artinya betul. Selama kita tidak mengatakan ini hadis, ya, ini perkataan seorang tabib, seorang dokter, ya, bahwa kekenyangan itu adalah sumber penyakit. Karena penyakit itu rata-rata kebanyakannya berasal dari perut. Makanya nanti bulan Ramadan kita dilatih untuk mengontrol makanan, ya. Bukan justru memperbanyak makanan, ya. Itu terbalik, ya. Di bulan Ramadan malah genjot makanannya, ya, sehingga kekenyangan. Hikmah daripada puasa Ramadan adalah menghilangkan penyakit. Ini justru bukan menghilangkan, malah mendatangkan penyakit. Kenapa? Orang penyakit diabetes. Ada yang keturunan, ada juga yang karena faktor makanan. Terlalu banyak makanan gula, minyak. Jantung sama, kolesterol, lemah, hati sama. Okay. Batu empedu, dari mana asal? Kolesterol. Berlebihan. Jadi kekenyangan perut ini adalah sumber daripada penyakit. Kalau kita tidak bisa memilah diri dan tidak mengontrol makanan, maka penyakitnya akan. Wal himyatu tadi sebalikannya adalah mengurangi makan, apalagi yang berbahaya. Ya, kita tahu bahwa kita mempunyai keturunan diabetes, ya, tapi kita sering makan yang kalori tinggi, yang gula, maka itu akan menyebabkan sakit. Ya. Mengurangi makan, ya, itu adalah sumber daripada kesembuhan. Makanya orang diabetes disuruh untuk puasa. Orang yang mempunyai tekanan darah tinggi puasa. Dan banyak hal lain yang menunjukkan bahwa puasa itu menyehatkan. Itu kaitannya dengan puasa, lebih puasa Ramadan nanti yang kita akan jalankan. Baik, itu yang kedua, ya, tentang bahaya tidak mengontrol makan. Yang ketiga adalah, ini juga hadis yang tidak ada asalnya, ya, bahkan ini mengandung unsur syirik. Hadisnya berbunyi, "Law i'taqada ahadukum bihajarin la nafa'ah." Jika seorang di antara kalian yakin dengan batu, ya, pasti batu itu akan memberikan manfaat baginya. Ya. Hadis ini bagus. Ibnu Taimiyah mengatakan hal sebenarnya, Hafidz Hajar mengatakan la asal, tidak ada asalnya. Jadi kalau hadis tidak ada asalnya, itu tidak bisa diselidiki perawinya, Pak. Ya. Dulu sudah kita bahas qatlul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ya, la aslalahu, ya. Tidak ada asalnya. Tutuplah ilmu dari buayan sampai masuk lahat. Tidak ada asalnya. Berarti tidak punya sanad. Kosong. Ya. Bahasanya kosong. Begitu saja tiba-tiba ada teks hadis tapi tidak punya sanad. Sedangkan hadis itu harus memiliki sanad, harus, Pak. Ya. Kalau hadis tidak punya sanad itu la asal, tidak ada asalnya. Ya. Imam Bukhari saja dalam Sahih Bukhari, ya, ketika mencantumkan tema-tema bab dengan hadis itu dikritik karena Imam Bukhari tidak mencantumkan sanad. Ya. Ulama membela Imam Bukhari dan mengatakan bahwa
Yang dimaksud dengan Sahih Bukhari adalah hadis-hadis yang bersanad, musnad. Bersanad saja, muttasil, bersambung sampai Rasulullah. Jadi tidak dikategorikan syarat Bukhari bab-bab pada Sahih Bukhari yang menggunakan Imam Bukhari dengan hadis tanpa sanad. Kalau itu nanti dalam hadis dibahas. Bagaimana hukumnya? Juga perkataan tabi'in, kadang Bukhari menggunakan perkataan tabi'in tanpa sanad. Itu bukan yang dimaksud dengan kata Imam Bukhari, tidaklah aku masukkan di dalam Sahih kecuali Sahih. Ya. Itu keluar dari syarat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Walaupun ternyata setelah diteliti semua, ya, baik athar perkataan tabi'in ataupun bab, itu ada dasarnya dan masalah. Jadi kalau seorang dia yakin, wah ini batu nih, dia yakin dengan batu ini bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan madarat, dia telah syirik. Ya. Misalnya saya pakai cincin, ya. Cincin ini diyakini, wah nanti saya bisa kebal, ya, atau saya bisa terbang, atau saya tidak akan tersakiti. Nah, itu adalah syirik. Jadi seseorang harus meyakini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kekuatan, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menganggap batu-batu atau benda-benda tertentu memiliki kekuatan. Itu yang disebut dengan animisme. Ya, dalam Islam tidak ada animisme. Yang keempat adalah, ya, khairul umuri awsatuha. Ini juga populer, ya, sebaik-baiknya perkara yang tengah. Jadi ada dua poros, sudah tidak lagi poros tengah gitu, ya. Tengah-tengah, ya. Nah, ini juga hadis yang dhaif, ya. Jadi hadis ini mauquf, ya. Mauquf dari perkataan Mutarrif bin Abdullah Asy-Syakhir, seorang tabi'in, ya. Dan diriwayatkan secara mu'dhal. Mu'dhal itu artinya dua perawi hilang, tidak disebutkan, dari Amr bin Harith. Beliau mengatakan telah sampai kepada Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya. Jadi itu hadis mauquf. Mauquf perkataan saya tabi'in. Jadi bukan hadis marfu' atau perkataan atau sabda Rasulullah SAW. Ini sering, ya, karena sering disebutkan. Kalau kita tidak mengatakan itu hadis, tidak bisa. Jadi kalau kita mengatakan qala Rasulullah SAW, itu yang salah, karena itu bukan hadis. Nah, satu lagi adalah hadis ini juga mungkin berkaitan dengan masalah cinta. Hubbuka syai' yu'mi wa yusib. Cintamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli. Jadi perkataan cinta itu buta, cinta itu membuat tuli sudah ada. Bahkan ada yang mengatakan itu hadis, ternyata bukan hadis. Ya. Yang benar adalah mauquf. Ini juga perkataan sahabat yang bernama Abu Darda. Bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan cintamu terhadap sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Atau kita bilang cinta itu buta, itu sudah ada. Ini perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Karena benar, ketika orang terlalu cinta terhadap sesuatu, apa yang lakukan? Ya fanatik, ya, tidak melihat sisi salah daripada orang tersebut, atau daripada organisasi tersebut, atau daripada perkumpulan tersebut, atau daripada apapun. Jadi dia akan melihat, wah, ternyata cinta, atau dia tidak akan melihat sisi negatifnya. Ini apalagi orang anak-anak muda, ya. Sudah cinta, ya, dan mereka belum nikah, cinta-cinta, ya, ini membuat buta. Sedangkan dalam Islam cinta itu bisa dibangun, ya. Dibangun setelah pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Ya, kalau sebelum pernikahan hanya ta'aruf, perkenalan, ya. Kalau sudah merasa cocok, kalau cinta-cintaan, ya, nah itu adalah yang tidak ada dasar. Kalau kita mempunyai anak ataupun saudara, ya,
yang remaja ataupun yang sudah besar ya, dengan menikah ya tidak syarat ya, harus cinta dulu ya, harus yang penting adalah niat ya. Dan memang dilihat sesuai dengan Rasulullah, dilihat ya, calonnya, dilihat orang yang akan dinikahinya. Kalau mau cocok di lanjut ke marhalah atau proses selanjutnya, kalau tidak ya tidak masalah. Sebut ta'aruf. Jadi cinta tidak boleh berlebihan, karena membuat kita menjadi buta dan tuli. Cinta kepada apapun, pada dunia, cinta terhadap dunia membuat orang buta, ya, tidak melihat lagi jalan yang lurus karena ingin kekuasaan, karena ingin jabatan, karena ingin harta, ia menghalalkan segala cara. Kenapa? Hubbuka syai' tu'mi wa tusib. Membuat orang buta, bukan hanya buta, tuli artinya apa? Tidak mau mendengar nasihat orang. Ya ini nggak bagus ya, yang penting saya suka ya, yang penting saya mau hal ini. Akhirnya dia tidak dengar masukan orang, nasihat orang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hidayahnya dan kekuatannya, dan di pertengahan bulan Sya'ban ini kita dihilangkan dari sifat benci dan dihilangkan amarah kita kepada saudara kita, tetangga kita, sehingga Allah berikan kita ampunan di pertengahan Sya'ban ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, insyaallah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa menjalannya dengan semangat mungkin. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Minggu lalu saya dapat masukan dari salah satu masjid bahwa pakaian untuk sholat, saya cukup terkejut juga bahwa celana itu harus di atas mata kaki, dan itu hukumnya dosa besar. Ini yang saya kaget tuh, baru tahu. Bagaimana? Assalamualaikum. Baik, pertama memang hadis Rasulullah banyak tentang larangan memanjangkan siap kalau pakaian jubah. Cuman yang spesifik dalam sholat hadisnya dhaif. Spesifik karena hadisnya mengatakan ya, barang siapa yang memanjangkan pakaian yang ketika sholat maka tidak ada sholat baginya. Itu hadisnya dhaif. Tapi dalam umum memang ada hadisnya, dan di situ banyak pendapat ulama ya. Jumhur hadis mengatakan memang yang paling bagus ya, memakai celana tidak melebihi mata kaki. Jumhur hadis. Walaupun Imam Nawawi dan lain-lainnya mengatakan selama tidak sombong tidak masalah ya. Karena Rasulullah mengatakan jarul sawf ya. Tapi jumhur hadis mengatakan sebaiknya tidak melebihi mata kaki, karena memang betul ya, karena biasanya kalau terlepas dari sombongnya, kalau kita sombong, kan dulu orang Arab kalau panjang itu artinya sombong. Terlepas dari sombongnya, karena hadis ini ada yang umum ya, yang menjelaskan bahwa 3 jenis orang yang Allah tidak akan berbicara dengan Bukhari dan Muslim. Itu salah satunya adalah orang yang memanjangkan pakaian. Jadi hikmahnya dari tidak memanjangkan pakaian atau melebihi mata kaki adalah tentu lebih aman dan selamat daripada najis. Jadi itu yang paling baik memang ya. Tapi yang spesifik dalam sholat itu, karena itu mengatakan barang siapa yang memanjangkan bajunya ketika sholat maka tidak ada sholat. Dari ada baik, kalau cukup kita cukup, insyaallah kita akan bertemu di bulan yang akan datang. Ramadan untuk yang ada ya. Dengan kajian yang sama, hadis mungkin kita akan bahas hadis tentang Ramadan dan berkaitan dengan Ramadan. Dengan demikian
juga yang tadi disebutkan oleh Jadi juga kita perlu dengan pengajian ini diharapkan kita semakin dekat kepada Allah SWT.